Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana menulis buku dalam waktu 10 minggu. Pasti bisa dan yakin bisa. Terutama bagi Bapak Ibu dosen yang ingin produktif menulis buku, ikutilah cara-cara ini dalam waktu 10 hari, dalam waktu 10 minggu. Bapak Ibu akan bisa menghasilkan buku. Simak terus. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Menulis buku harus yakin dan pasti bisa, terutama bagi Bapak Ibu dosen yang kesehariannya ini banyak sekali materi, bahan yang bisa diolah menjadi buku. Contoh misalnya mata kuliah, bahan ajar, PowerPoint untuk menjelaskan di kelas, kemudian hasil penelitian, hasil pengabdian, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan ini harus Bapak Ibu yakini bahwa ini sebagai modal utama Bapak Ibu di dalam menulis buku. Karena menulis buku itu memang harus punya modal penting di dalam kepenulisannya. Contoh misalnya memiliki materi lengkap tentang mata kuliah yang diampu. Bapak Ibu tentu punya. Dari setiap semester itu Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu punya materi itu, Bapak Ibu punya bahan itu. Jadi buku itu bisa ditulis dari bahan kuliah atau bahan PowerPoint yang Bapak Ibu miliki. Jadi banyak sekali. Mungkin kalau Bapak Ibu ngajar 3 mata kuliah, maka Bapak Ibu punya 3 bahan untuk dijadikan sebagai buku. Jadi yang pertama adalah memiliki materi lengkap tentang mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, termasuk referensi-referensi berkaitan dengan mata kuliah Bapak Ibu. Itu bisa dijadikan sebagai modal untuk menulis buku. Yang kedua, Bapak Ibu tentu menguasai RPP atau silabus di dalam mata kuliah. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajar misalnya ini diperkenalkan kepada mahasiswa, RPP-nya seperti apa, silabusnya bagaimana. Tentu Bapak Ibu sudah di luar kepala, Bapak Ibu sudah menguasai tentang RPP dan silabus itu. Kemudian tujuannya apa, kemudian tujuan instruksionalnya apa. Bapak Ibu tentu tahu tentang mata kuliah ini arahnya kemana, bagaimana proses perkuliahannya dan seterusnya. Itu di luar kepala Bapak Ibu yang kemungkinan itu bisa dijadikan sebagai modal untuk menulis buku. Yang ketiga, Bapak Ibu juga tentu memiliki slide untuk menerangkan mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan, atau Bapak Ibu punya pola sendiri di dalam pembelajaran. Selain slide misalnya ada gambar, kemudian ada visual atau ada video, itu bisa dijadikan sebagai modal untuk menulis buku. Karena pembelajaran itu juga banyak dari hal lain selain slide presentasi, tapi rata-rata memang memiliki bahan materi atau bahan ajar untuk perkuliahan, misalnya seperti presentasi dan seterusnya. Itu bisa jadi sebagai modal Bapak Ibu. Yang keempat adalah Bapak Ibu tentu juga menguasai mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Oleh karena itu, dari 4 bahan yang tadi saya sampaikan, tentu itu sudah dikuasai oleh Bapak Ibu, dan itu memudahkan Bapak Ibu di dalam menulis buku. Jadi menulis buku itu sangat mudah dan gampang kalau Bapak Ibu mau mempraktekannya. Untuk pekan yang pertama atau dalam 1 minggu, karena ini adalah 10 minggu, maka saya nanti buatkan videonya per 1 minggu, sehingga nanti Bapak Ibu belajarnya bisa per minggu sesuai dengan video yang saya buat. Dan nanti ini memudahkan di dalam proses awal, terutama bagi Bapak Ibu yang baru menulis buku misalnya, atau baru penulis pemula. Ini bisa dipelajari secara praktis
di dalam tiap minggunya sehingga memudahkan di dalam prakteknya. Untuk minggu pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menentukan tujuan dalam membuat buku. Apa sih tujuan di dalam membuat buku itu? Misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian sebagai motivasi misalnya untuk mendapatkan royalti, itu juga nggak apa-apa, halal selama tujuan itu tetap berada pada koridor yang ditentukan. Karena menulis buku itu juga butuh dorongan yang kuat. Selain itu salah satunya adalah royalti atau itu nggak apa-apa, mendorong Bapak Ibu untuk bisa produktif menulis. Salah satunya adalah dengan ingin mendapatkan royalti buku atau ingin mendapatkan itu kalau sesuai dengan ketentuan, kalau buku ajar 20, kalau buku monograf 15, kalau buku referensi 40. Jika ini tidak apa-apa untuk didorong, kemudian dijadikan sebagai motivasi dalam proses penulisan, agar dalam proses penulisan itu Bapak Ibu betul-betul memiliki kekuatan penuh di dalam menghasilkan sebuah karya. Atau misalnya untuk meningkatkan eksistensi kepakaran, karena saya misalnya bidang kebijakan publik, maka bagaimana buku-buku yang saya tulis tentang kebijakan publik itu adalah menjadikan eksistensi saya berada pada buku itu, sehingga kepakaran saya itu berada di dalam apa yang saya tulis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan atau menjadikan kita sebagai pakar di dalam bidang tertentu, maka tentu Bapak Ibu harus menulis. Salah satunya adalah menulis buku. Itu juga diperbolehkan. Jadi menentukan tujuannya, apakah misalnya menentukan tujuan di dalam sesuai dengan video yang sudah saya buat sebelumnya, misalnya dalam aspek pragmatis atau dalam aspek idealis. Tetapi kalau misalnya dua-duanya itu bisa menjadi bagian dari dalam proses motivasi kita untuk menulis buku, tidak apa juga. Atau misalnya menulis buku untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, karena paling baiknya orang itu adalah ketika ia memberikan manfaat bagi banyak orang. Ini tidak apa-apa juga. Jadi untuk minggu pertama Bapak Ibu harus memastikan, harus menjelaskan kepada diri Bapak Ibu sendiri tentang tujuan Bapak Ibu menulis buku itu untuk apa. Misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan kah, misalnya untuk mendapatkan royalti, ataupun untuk mengembangkan kepakaran dan seterusnya. Itu juga bisa dijadikan sebagai patokan untuk Bapak Ibu terus bisa produktif. Itu penting tujuan menulis itu disampaikan di minggu pertama sebagai dorongan utama di dalam menulis buku. Kemudian setelah kita tahu, setelah kita menjelaskan kepada diri kita tentang tujuan menulis buku, langkah berikutnya adalah di dalam minggu pertama itu atau dalam pekan pertama itu, yang pertama adalah mencari ide, mau menulis apa, mau mengangkat tema apa, judulnya apa. Di video yang lain sudah saya jelaskan tentang bagaimana menemukan ide, bagaimana menangkap ide, bagaimana mencatat ide dan seterusnya. Nah, dalam konteks mencari ide itu, Bapak Ibu bisa membaca misalnya handout-nya, materi presentasinya, atau informasi-informasi terkait yang itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dari media juga boleh, atau Bapak Ibu bisa searching di perpustakaan, bisa baca-baca di perpustakaan. Itu dalam rangka untuk menemukan ide untuk menulis buku. Karena menulis buku itu memang harus step by step, tidak ujuk-ujuk misalnya pengen nulis buku langsung nulis buku. Enggak, ini butuh proses yang panjang, mulai dari menentukan tujuan kemudian menemukan idenya. Jadi menemukan ide atau mencari ide itu bisa dari banyak macamnya. Di video yang lain sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara menemukan ide yang baik. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat. Ini untuk menekankan. Jadi ide menulis itu bisa dari handout mata kuliah, handout presentasi, handout seminar dan seterusnya. Atau dari materi-materi presentasi Bapak Ibu, presentasi makalah, presentasi materi kuliah, presentasi yang lain juga boleh.
atau dari informasi-informasi terkait. Jadi yang pasti setelah Bapak Ibu menentukan tujuan untuk menulis, Bapak Ibu pastikan idenya harus munculkan di minggu pertama. Ide itu harus ada, ide itu harus sudah muncul di minggu pertama. Kemudian setelah banyak mencari ide atau menemukan ide, Bapak Ibu silakan bisa memilah dan memilih ide yang sudah Bapak Ibu temukan, ide yang sudah Bapak Ibu radar. Kira-kira ide ini cocok enggak untuk ditulis menjadi buku. Tentu di dalam memilah dan memilih ide ada 4 hal yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan pembaca. Pembaca itu secara umum butuhnya buku bacaan apa. Pembaca itu membutuhkan bahan pengayaan apa. Tentu ini harus Bapak Ibu kerannya harus sesuai. Kalau misalnya pembacanya adalah mahasiswa, maka pastikan kebutuhan bacaan untuk mahasiswa. Kalau bahan bacaan ini untuk umum, maka pastikan kebutuhan bacaan itu untuk umum, karena nanti akan berbeda-beda. Jadi kebutuhan pembaca itu pastikan. Kalau misalnya mau membuat buku ajar, maka tentu sasaran dan objek di dalam pembacanya adalah mahasiswa dan dosen atau akademisi. Ini juga penting. Misalnya buku mata kuliah atau buku ajar yang tidak banyak ditulis oleh orang, atau yang sudah banyak ditulis orang tetapi dalam perspektif yang berbeda-beda, boleh. Jadi kebutuhan pembaca itu perlu untuk Bapak Ibu riset, kira-kira mata kuliah ini buku apa yang pas untuk ditulis, kira-kira kalau misalnya tema ini sesuai enggak atau relevan enggak dengan kebutuhan pembaca. Yang pertama. Yang kedua, keinginan pembaca. Di dalam menulis, Bapak Ibu harus berperspektif pembaca, bukan berperspektif Bapak Ibu. Karena nanti tulisan kita itu akan dibaca oleh orang lain, bukan dibaca oleh diri kita sendiri. Kita sebagai penulis tentu harus berada pada posisi pembaca, sehingga tulisannya itu betul-betul sesuai dengan keinginan pembaca. Kalau kita berada pada posisi pembaca, maka tentu kita akan berkomunikasi di dalam tulisan itu sesuai dengan apa yang ada di benak pembaca, apa yang ada di dalam frame pembaca, atau sesuai dengan paradigma pembaca. Kemudian yang ketiga, di dalam memilah dan memilih ide itu tentunya ada solusi buat pembaca terhadap tema yang Bapak Ibu tulis. Tema, karena di dalam penulisan buku, baik buku ajar, buku monograf atau buku referensi, itu tentu ada aspek solusi yang bisa dibangun di dalam memberikan contoh, di dalam menganalogikan, di dalam menyelesaikan suatu persoalan di dalam sebuah buku itu. Karena tidak hanya mencakup materi, tidak hanya mencakup teori, tetapi ada aspek lain yang kemudian relevan dengan teori-teori itu, yang itu bisa menjadi sebuah solusi terhadap tema yang dibahas. Yang keempat adalah tentunya ada aspek manfaat di dalam penulisan buku itu. Jadi 4 ini menjadi poin penting di dalam memastikan atau menentukan tema atau judul dari sebuah buku. Kebutuhan pembaca, keinginan pembaca, solusi untuk pembaca terhadap perkembangan dari tema yang diangkat, dan yang terakhir adalah memberikan kemanfaatan bagi pembaca terhadap buku yang ingin ditulis. Kemudian langkah berikutnya setelah memastikan pemilahan dan pemilihan terhadap tema-tema yang sudah ada, maka langkah berikutnya adalah membuat outline. Jadi membuat outline itu di semua video saya sampaikan bahwa outline ini menjadi peta konsep penting bagi penulis, terutama menulis buku. Wajib untuk membuat outline. Outline itu seperti alur, seperti jalur yang ingin Bapak Ibu lalui sampai selesai penulisan buku. Untuk membuat outline ada 5 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah outline itu memiliki tujuan untuk memudahkan
proses penulisan. Outline itu seperti semacam daftar isi sementara. Jadi tujuan dari outline itu adalah memudahkan proses penulisan. Ketika Bapak Ibu misalnya sudah menyelesaikan, sudah punya tema, punya ide, punya judul yang ingin ditulis, maka segera buat outline agar Bapak Ibu di dalam proses penulisannya itu mudah. Kenapa mudah? Karena Bapak Ibu sudah membuat peta jalan, Bapak Ibu sudah membuat jalur atau rel untuk dilalui. Yang kedua, outline itu memberikan pengarahan atau peta konsep bagi Bapak Ibu di dalam penulisan. Dengan adanya outline, Bapak Ibu tidak bisa kemana-mana. Bapak Ibu tidak bingung ketika memulai, ketika mengembangkan kosakata, mengembangkan kalimat, karena sudah ada patokannya, sudah ada peta konsep atau sudah ada payung yang kemudian itu bisa Bapak Ibu lakukan untuk penyelesaian tulisan. Jadi outline itu sebagai peta konsep, sebagai kerangka berpikir Bapak Ibu di dalam menyelesaikan tulisannya. Yang ketiga adalah outline itu untuk memastikan Bapak Ibu berpikir sistematis di dalam penulisan buku. Bab 1 apa, subbab 1 itu A, B, C, D apa saja isinya. Sehingga Bapak Ibu tidak pergi kemana-mana, tidak berkembang kemana-mana, tapi fokus kepada poin-poin di bab, subbab, sub-subbab dan seterusnya. Itu sistematis. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 dan seterusnya. Ketika sudah ada outline, maka Bapak Ibu paling tidak jauh-jauh dari outline. Walaupun outline itu masih bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dengan keberadaan outline itu Bapak Ibu sudah bisa berpikir sistematis di dalam penulisan bukunya. Yang keempat adalah ketika ada outline, Bapak Ibu akan fokus bab 1 tentang pendahuluan. Maka Bapak Ibu ketika menulis dengan outline yang sudah ada, Bapak Ibu fokus menulis tentang pendahuluan. Subbabnya apa saja, pengertian, landasan, dasar-dasar dan seterusnya. Jadi outline itu untuk mengarahkan Bapak Ibu di dalam menulis itu agar fokus tentang bab dan subbab yang sudah Bapak Ibu buat di dalam outline. Dan yang kelima adalah menjamin materi yang akan ditulis itu tidak menguap kemana-mana. Ketika Bapak Ibu menulis bab 1, ketika Bapak Ibu menulis subbab 1, maka Bapak Ibu fokus di materi itu. Bapak Ibu bisa mengembangkan materi itu sesuai dengan apa yang ada di outline, sehingga nanti penulisannya bisa terarah, teratur, sistematis, bisa disiplin sesuai dengan yang diharapkan. Karena dengan adanya outline ini juga mempercepat proses penyelesaian penulisan buku tersebut, sehingga outline ini sangat membantu sekali penulis di dalam proses menyelesaikan tulisan, di dalam fokus pada penulisan temanya atau subnya atau babnya, bisa menulis secara sistematis, terarah, terukur, sehingga nanti misalnya hari pertama Bapak Ibu harus nulis bab 1, Bapak Ibu fokus di dalam penulisan. Tuh, jadi outline itu menjadi penting untuk Bapak Ibu buat agar Bapak Ibu bisa fokus kepada proses penulisannya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengembangkan dan menyempurnakan outline. Ketika Bapak Ibu sudah buat outline-nya bab 1 sampai bab terakhir, maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mengembangkan dan menyempurnakan outline yang sudah Bapak Ibu buat. Contohnya misalnya ketika Bapak Ibu buat outline, maka itu juga perlu dilakukan periksa terhadap outline yang sudah Bapak Ibu buat. Yang pertama adalah menyempurnakan outline dengan penambahan bahan bacaan. Jadi menyempurnakan outline itu paling tidak harus 2 kali minimal untuk dicek. Yang pertama adalah membuat outline pertama, yang kedua adalah menyempurnakan outline yang sudah ada. Untuk mengembangkan dan menyempurnakan outline, maka Bapak Ibu perlu untuk melakukan revisi, atau Bapak Ibu perlu melakukan
cross check terhadap outline yang sudah ada. Ini sudah cocok enggak? Sudah pas tidak? Sudah sesuai enggak? Sudah subbabnya perlu ditambahkan atau tidak? Subbabnya perlu dikurangi atau tidak? Sehingga itu penting untuk Bapak Ibu lengkapi sebelum outline itu betul-betul final. Yang kedua adalah diskusikan outline yang sudah Bapak Ibu buat dengan kolega yang memiliki kepakaran sesuai dengan tema yang Bapak Ibu buat, atau diskusikan dengan orang lain, atau diskusikan dengan sejawat yang kira-kira paham tentang tema yang Bapak Ibu buat. Ini menjadi penting untuk menerima masukan, menerima kritikan, menerima opini dari orang lain berkaitan dengan buku yang ingin Bapak Ibu tulis. Misalnya bisa dilihat dari aspek substansinya, isinya, atau bisa dari aspek sistematikanya, dari teknisnya, atau dari kajiannya, bisa saja. Tergantung dari kebutuhan. Ini menjadi penting masukan dari orang lain, terutama orang lain yang memiliki pakar atau memiliki bidang keilmuan yang sama dengan apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Yang ketiga adalah cek poin-poin yang relevan dan tidak relevan yang sudah Bapak Ibu buat di outline. Apakah sudah cocok atau tidak, sudah relevan atau tidak, sudah pas atau tidak. Ini menjadi penting juga sebelum Bapak Ibu menuliskan menjadi tulisan utuh. Jadi outline itu harus betul-betul valid dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah outline adalah fondasi dari penulisan buku. Kalau outline-nya kuat, maka bukunya insya Allah akan kuat. Jadi kuatkan di outline-nya agar dalam penulisan buku Bapak Ibu mudah membangun temboknya, pilarnya, kemudian atapnya dan seterusnya. Maka outline itu menjadi fondasi dari penulisan buku. Kalau outline-nya tidak kuat, nanti bisa goyang di dalam proses pembangunan selanjutnya, di dalam proses penulisan selanjutnya. Maka outline itu menjadi penting untuk Bapak Ibu tulis, kemudian Bapak Ibu sempurnakan dengan kebutuhan bahan bacaan, bahan kajian lain sebagainya. Kemudian setelah Bapak Ibu melengkapi dan merevisi atau memperbaiki atau memfinalisasi outline, maka langkah berikutnya adalah melengkapi bahan. Ini juga sudah sering kali saya sampaikan bahwa menulis buku itu bahannya harus ada dulu, referensinya harus ada dulu, kutipan-kutipan yang ingin dikutip harus ada dulu, baik itu dalam bentuk file atau dalam bentuk hard. Maka melengkapi bahan itu ada 5 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam melengkapi bahan. Yang pertama adalah lihat kembali kerangka tulisan. Kira-kira mana saja yang perlu dicari referensinya. Kira-kira di bab berapa bahan ini untuk bisa dijadikan sebagai referensi dan seterusnya. Jadi untuk melengkapi bahan dikumpulkan dulu semuanya. Kemudian Bapak Ibu pilih-pilih yang sesuai dengan outline bukunya. Jadi materinya apa, kemudian ini untuk materi yang mana. Yang kedua adalah tandai poin-poin yang belum lengkap. Misalnya referensinya belum ada, belum ketemu, maka itu perlu ditandai agar Bapak Ibu bisa memenuhi outline itu untuk bisa dicarikan referensinya. Jadi menjadi penting untuk Bapak Ibu mematangkan outline-nya dengan bahan yang akan dijadikan sebagai referensi. Dan yang ketiga, jangan sampai ada yang terlewat referensinya. Mulai dari bab 1 sampai bab terakhir itu referensi apa saja yang ingin dimasukkan, itu Bapak Ibu harus di cross check satu-satu. Sehingga nanti di dalam proses penulisan Bapak Ibu mudah tinggal melanjutkan. Yang keempat adalah membaca literatur dan referensi sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu sedang menulis tentang pengantar administrasi publik, maka Bapak Ibu tentu harus banyak membaca literatur berkaitan dengan pengantar administrasi publik atau administrasi publik atau teori administrasi publik dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan agar Bapak Ibu bisa mengolah bahan bacaan itu menjadi sebuah bahan tulisan. Itu perbanyak membaca
referensi-referensi yang berkaitan dengan tema yang ingin Bapak Ibu tulis. Yang kelima adalah cari di internet atau media lain untuk memperkaya konten tulisan. Jadi Bapak Ibu selain membaca buku, membaca teks, membaca berita, membaca informasi, membaca hasil penelitian, membaca artikel ini juga menjadi penting sebagai bagian dari penguatan bahan yang ingin Bapak Ibu tulis, agar tidak terjadi kemandekan di dalam penulisan bukunya. Ketika Bapak Ibu semakin banyak membaca, maka Bapak Ibu punya banyak bahan bacaan, yang kemudian banyak bahan bacaan itu akan memudahkan Bapak Ibu di dalam menuliskannya dari apa yang sudah Bapak Ibu baca dan pahami di dalam bahan bacaan itu sendiri. Karena apa? Karena hambatan yang paling besar bagi penulis adalah menulis sambil mencari referensi dan melengkapi bahan. Kuasai dulu bahannya, baru menulis. Jadi bahan itu harus ada dulu, bahan itu harus disiapkan dulu, baru Bapak Ibu olah menjadi sebuah tulisan. Bahan yang tidak lengkap, maka olahannya pun juga akan tidak baik. Sehingga bahan yang sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu mau membuat apa, Bapak Ibu mau memasak apa, Bapak Ibu mau menulis apa. Bahannya ada, semuanya ada, referensinya ada, kemudian materinya ada, teorinya ada. Ketika sudah ada semua, Bapak Ibu sudah baca, Bapak Ibu sudah lengkapi semua, baru Bapak Ibu membuat tulisannya. Sehingga ini memudahkan Bapak Ibu ketika membutuhkan referensi, tinggal ambil, tinggal dimasukkan, tinggal diolah, tinggal dikelola. Sehingga menulis yang baik itu dengan menyiapkan bahan penulisan yang baik pula. Terima kasih. Nanti ketemu di minggu kedua. Saya akan jelaskan untuk minggu kedua agar bisa segera menyelesaikan tulisan Bapak Ibu. Ini adalah minggu pertama yang harus Bapak Ibu siapkan. Dalam 7 hari itu Bapak Ibu menyiapkan bahannya dan membuat outline-nya secara baik, secara matang, secara sempurna. Sehingga nanti di minggu kedua penulisan masuk pada tahap penulisan itu memudahkan Bapak Ibu di dalam prosesnya. Sehingga sesuai dengan target 1 minggu harus menyelesaikan apa. Oleh karena itu dalam 1 minggu ini, dalam pekan ke-1 ini Bapak Ibu harus menyelesaikan outline, ide, judul, tema sampai ke bahan yang harus Bapak Ibu siapkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.